Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan kali ini kita akan membaca dari Injil Lukas pasal 9 ayat 18 sampai 21. Bapak Ibu bisa membaca secara mendalam dan secara mandiri, dan kemudian bisa menemukan makna menggunakan sudut pandang dan pengalaman Bapak Ibu. Baiklah, saya akan berbagi apa yang saya dapat dari teks ini Bapak Ibu. Jadi Injil Lukas pasal 9 ayat 18-21 berkisah tentang pengakuan Petrus. Tapi ketika kita lihat di perikop sebelumnya, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian setelah itu Tuhan Yesus berdoa, dan setelah berdoa murid-muridnya datang, dan kemudian percakapan itu terjadi. Nah, kemudian ketika percakapan terjadi, Tuhan Yesus bertanya kepada muridnya, apa kata orang tentang aku? Nah, jadi siapa yang dimaksud orang banyak itu kan sudah clear bahwa orang-orang yang mengikuti Yesus di perikop sebelumnya. Nah, kemudian para murid menjawab, ya, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga nabi-nabi yang dahulu telah bangkit. Nah, kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada muridnya, menurut kamu siapakah aku? Menurut kalian siapakah aku? Dan Petrus mewakili dari murid-murid itu menjawab, Mesias, anak Allah. Itu jawaban si Petrus. Tetapi yang menarik Bapak Ibu, jadi pertanyaan-pertanyaan itu kemudian bisa kita maknai secara mendalam. Voltaire itu kan mengatakan, seorang pemikir Yunani di abad awal-awal gitu Bapak Ibu. Jadi mengatakan begini, kita menilai seseorang itu dari pertanyaan yang diajukan, bukan dari jawabannya begitu. Nah, ini menarik kalau kita kemudian mencoba menggunakan kalimat dari Voltaire ini untuk menganalisa kisah-kisah misalnya dari Injil Lukas atau Matius itu. Kenapa? Karena ada banyak pertanyaan yang kemudian kita bisa identifikasi. Orang Farisi selalu bertanya kepada Tuhan Yesus. Pontius Pilatus bertanya, Yohanes Pembaptis bertanya, dan kemudian murid-muridnya bertanya misalnya, kami sudah meninggalkan banyak hal, apa yang akan kami dapatkan? Siapa yang terbesar di antara murid-murid ini, dan seterusnya. Dan murid-murid juga bertanya, berapa kali harus mengampuni? Petrus bertanya kepada Yesus. Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang kemudian memunculkan sebuah makna. Artinya pertanyaan itu mengungkapkan sesuatu nilai dan kemudian bisa memperdalam relasi. Tetapi ada pertanyaan juga yang tujuannya hanya untuk memenuhi keinginan dan tujuannya untuk menjatuhkan seseorang. Atau misalnya kita melihat contoh pertanyaannya diajukan oleh orang Farisi atau ahli Taurat kepada Yesus. Itu kan pertanyaan yang kemudian tujuannya hanya untuk menjebak Tuhan Yesus, tidak mencoba untuk mengungkapkan sesuatu dan kemudian menjalin relasi yang lebih mendalam begitu. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang Farisi, orang Saduki, kemudian kita bisa melihat tujuannya apa dan siapa orangnya gitu. Kalau kita menggunakan pernyataannya si Voltaire tadi ya, kita menilai seseorang dari pertanyaan yang diajukan. Nah, ini apa? Siapa orangnya ini, dan kemudian apa tujuannya pertanyaan itu diajukan, dan itu bermaksud untuk apa? Apakah untuk memperdalam relasi, untuk mengenal lebih dekat, untuk memahami, untuk mencari memperlengkapi pengetahuan, dan kemudian bisa relasinya terjalin dengan baik. Nah, apakah begitu atau tidak? Kalau murid-muridnya pertanyaan diajukan, ya tentu dia mencoba untuk mengetahui dan kemudian ingin memperdalam relasi dengan Tuhan Yesus. Nah, kali ini Tuhan Yesus justru bertanya kepada muridnya. Tentu Tuhan Yesus bertanya untuk tujuan mengenal si murid-murid ini secara lebih mendalam dari pengakuan mereka, siapa aku. Nah, pertanyaan tentang siapa aku ini tentu pertanyaan yang terus berlanjut sampai perjalanan hidup kita Bapak Ibu, karena pengenalan akan diri itu kan terjadi terus menerus. Nah, ketika kita kemudian merefleksikan bagian ini, kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memunculkan atau mengungkapkan nilai-nilai dengan tujuan untuk menjalin relasi lebih dalam. Misalnya relasi kita selalu terbuka atau selalu didahului dengan pertanyaan-pertanyaan. Relasi kita selalu bisa diperdalam melalui pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi kita bisa belajar bahwa
menggunakan pertanyaan secara bijak, menggunakan pertanyaan dengan tujuan untuk mendapatkan makna, untuk memperdalam relasi. Nah, seperti yang kemudian dicontohkan oleh murid-murid Yesus atau bahkan Tuhan Yesus sendiri ketika bertanya kepada uh, murid-muridnya, atau kemudian Tuhan Yesus ketika menjawab pertanyaan dengan pertanyaan yang diajukan oleh orang Farisi. Nah, misalnya dalam Matius pasal 21 kan kemudian Tuhan Yesus berusaha untuk ditanya oleh orang Farisi, dengan kuasa apa kamu melakukan semua itu ya? Kemudian Tuhan Yesus tidak menjawab dengan jawaban yang yang menjawab pertanyaan itu, tapi kemudian menjawab dengan pertanyaan. Nah, baiklah aku akan menjawab, kata Tuhan Yesus. Baptisan Yohanes itu dari Allah atau dari siapa gitu. Nah, artinya pertanyaan itu kemudian bisa digunakan untuk mencari tahu siapa dan apa sih tujuan orang itu gitu. Dan kemudian pertanyaan juga bisa digunakan untuk yang lain, untuk mengungkapkan nilai, makna, menjalin relasi lebih dalam, mengenal secara lebih akrab dan seterusnya. Nah, baiklah Bapak Ibu, dari teks ini tentu dari sudut pandang yang lain bisa dimaknai secara mendalam ya, tentang bagaimana pengenalan si Petrus dan seterusnya. Tapi saya akan mencoba mengangkat supaya kita bisa melalui hal-hal ringan itu kan ya, menggunakan pertanyaan itu untuk tujuan yang baik, untuk tujuan mempererat relasi, untuk menjalin keakraban secara lebih mendalam dengan saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita gitu kan ya, membuka percakapan, menjalin relasi secara lebih baik. Nah, demikian bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaan kita gunakan untuk mengungkapkan nilai, untuk menambah pemahaman mengenai orang lain, dan kemudian kita menjadi lebih akrab dan relasi dapat terjalin dengan baik. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.